Saudara, ayat yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Kita akan baca sama-sama ayat-ayat ini. Ayat 1 sampai ayat yang keempat. 1, 2, 3. Sesudah itu matilah Raja Bani Amon, dan Hanun anaknya menjadi raja menggantikan dia. Lalu berkatalah Daud, aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas, sama seperti ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku. Sebab itu Daud menyuruh menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya dengan perantaran pegawai-pegawainya karena kematian ayahnya. Tetapi ketika pegawai-pegawai Daud sampai ke negeri Bani Amon itu, berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Hanun tuan mereka, apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu karena ia telah mengutus kepada orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita? Bukankah dengan maksud untuk menyelidik kota ini, untuk mengintainya dan menghancurkannya, maka Daud mengutus pegawai-pegawainya itu kepadamu? Lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu, disuruhnya mencukur setengah dari janggut mereka dan memotong pakaian mereka dan ke bagian tengah sampai pantat mereka, kemudian dilepasnya mereka. Ya saudara, dalam puji Tuhan, kita mau belajar dari kisah ini, Bapak Ibu Saudara. Kisah bagaimana Daud sebetulnya punya niat baik, menghormati ya saudaraku, mendiam daripada Raja Bani Amon ya saudara. Tapi kemudian kita melihat ceritanya jadi berbeda. Ceritanya jadi nggak bagus saudara. Dan saya cuma mau bilang berapa banyak kita ngalamin yang seperti ini ya. Kita mengalami situasi-situasi yang seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya pagi ini biarlah firman Tuhan boleh mengajar saya dan saudara. Ada amin saudara, yang supaya hal-hal seperti ini jangan sampai terjadi dalam hidup kita. Yang saya mau sampaikan yang pertama adalah betapa berbahayanya pikiran negatif itu. Sama-sama bilang sama saya, pikiran negatif saudara. Betapa berbahayanya pikiran negatif. Betapa berbahayanya. Betapa berbahaya ya, pikiran negatif itu akan memunculkan reaksi yang negatif. Ini serius ya, pikiran yang negatif itu akan memunculkan reaksi, tindakan-tindakan yang negatif juga. Pikiran yang negatif itu berbahaya. Kenapa? Apapun yang orang buat jadi gak bagus buat kita. Makanya saudara melihat bahwa pegawai-pegawainya Hanun punya pikiran yang negatif. Dan pikiran negatif itu berbahayanya itu berimpartasi, sudah mengimpartasi orang lain. Sampai Hanun kemudian saudaraku, karena pikiran negatif dari orang-orangnya, lalu kemudian diambil sebuah tindakan yang salah. Daud dengan hormat mengirim utusannya memberikan bela sungkawa ya saudara kepada orang tua, kepada sepeninggalnya ayah daripada Hanun. Tapi kemudian yang terjadi berbeda. Dinilai sama Hanun berbeda, ditanggapinya berbeda. Biarlah ini menjadi sebuah pelajaran buat kita, pelajaran yang penting buat kita. Kenapa? Karena memang seperti inilah yang sering kali terjadi. Kita membiarkan pikiran negatif ini saudara bermunculan, merajalela dalam pikiran kita, dalam hidup kita. Sampai apa saudara? Sampai apa? Ini yang jadi berbahayanya. Karena pikiran negatif itu tidak akan hanya sampai di sini. Percaya saudara, pikiran negatif itu tidak akan pernah tidak hanya sampai di sini. Tetapi dia akan masuk dalam sebuah tindakan. Cepat atau lambat dia akan menuntut sebuah tindakan. Dan pasti saya harus bilang tindakannya tindakan yang keliru. Tindakannya tindakan yang salah. Tindakannya tindakan yang ceroboh. Tindakan-tindakan yang akan mencelakai diri sendiri. Sekali lagi, pikiran negatif itu, saudaraku, dia tidak akan berhenti sampai di sini. Dia akan merasuk di sini mulut kita. Dia akan mulai masuk, mempengaruhi, menggerakkan tangan kita, tubuh kita, dan lain sebagainya.
Dan berapa banyak kita menganggap ya udah ya nggak apa-apa. Enggak, berbahaya. Itu akan mencelakai diri saya dan saudara. Seperti Hanun, akhirnya mencelakai dirinya sendiri. Akhirnya mendatangkan kerugian buat dirinya sendiri. Pikiran negatif tidak akan pernah mendatangkan keuntungan. Saul, saudara, dia membiarkan pikiran negatif menguasainya, saudara. Sampai apa yang saya katakan? Pikiran negatif ini menuntut untuk apa? Untuk apa namanya? Ada perbuatan diaplikasikan. Akhirnya apa? Selama hidupnya Saul, terus dia kejar Daud, dia kejar Daud, dia kejar Daud. Kenapa? Dimulai dari pikiran yang negatif. Apa yang Saul dapatkan? Kehancuran. Kalau saudara tidak mau melihat kehancuran di hari-hari ke depan, tetapi keindahan, ya, kemanisan seperti air madu seperti yang kita dengar kemarin, jangan biarkan pikiran negatif menguasai kita. Ada amin, saudara? Pikiran negatif itu bisa macam-macam. Pikiran negatif itu bisa menyerang siapa saja, dan pikiran negatif itu bisa berpikiran negatif kepada siapa saja. Bisa istri kepada suami, suami kepada istri, anak kepada orang tua kepada anak. Waduh, nggak ada batasan di sini. Ini nggak ada batasan, nggak ada tembok pembatasnya. Cuma sama tetangga. Nggak, pikiran negatif itu bisa ada di dalam rumah, di dalam rumah kita sendiri, terhadap orang-orang yang ada di dalamnya sendiri. Pikiran negatif liar, saudara. Pikiran negatif itu jahat. Dan kita seringkali tidak berpikir seperti itu. Betapa berbahayanya pikiran negatif. Kita seringkali tidak berpikir bahwa pikiran negatif itu merusak, bahkan seringkali membunuh. Pagi ini kita harus dengar, saudara, firman ini. Supaya apa? Supaya kalaupun ada pikiran-pikiran negatif yang sedang merajalela dalam pikiran kita, kita mau lawan, kita mau buang semuanya itu. Ada amin, saudara? Ya. Cara satu-satunya adalah kita membunuh pikiran itu. Cara satu-satunya adalah kita membuang pikiran. Kalau apa? Kalau kita tidak mau mengalami yang namanya celaka, ya sudah, kita tidak mau mengalami yang namanya celaka, kerugian besar. Pikiran negatif itu bukan mendatangkan kerugian-kerugian kecil. Karena kalau kita lihat di Saul, saudaraku, kita lihat Saul, maka yang terjadi adalah apa, saudara? Ya seperti itu. Peperangan sesungguhnya dalam hidup kita adalah menghadirkan, membuang pikiran yang negatif dan menghadirkan pikiran yang positif. Bisa bilang amin, saudara? Itu peperangan kita tiap hari. Percaya. Peperangan kita untuk menghadirkan, membuang pikiran yang negatif dan menghadirkan, menghidupkan pikiran yang positif. Itu bukan peperangan 1 bulan 1 kali. Itu peperangan 1 hari 1 hari. Ya, setiap hari maksudnya. Karena tiap hari pikiran negatif itu mau coba menerobos hidup kita. Pikiran mau coba menguasai pikiran. Apakah itu pikiran negatif? Macam-macam. Ya, pikiran negatif kepada masa depan, pikiran negatif dengan profesi kita sekarang, pikiran negatif dengan keuangan kita hari-hari ini, pikiran negatif dengan bisnis yang kayaknya nggak menjanjikan, dan macam-macam. Menduga-duga pada orang-orang di sekitar kita, itu pikiran-pikiran negatif. Itulah sebabnya saya katakan bahwa pikiran untuk kita berperang melawan pikiran negatif bukan 1 bulan 1 kali, bukan 1 minggu 1 kali, bukan 3 hari 1 kali, bahkan bukan cuma tiap hari, tiap saat. Karena bisa jadi tiba-tiba kita bangun tidur, sudah pikiran negatif sudah hadir. Ya, ada yang begitu, sudah tiba-tiba
kita nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba waktu kita bangun, saudaraku, baru duduk di ranjang, tiba-tiba sudah datang tuh pikiran. Nggak tahu, kita nggak pernah mikir sebelumnya, kita nggak pernah ada sesuatu sebelumnya, tiba-tiba dia datang. Betapa mengerikannya, saudara. Dan saya cuma bilang begini, bukan cuma saudara, tapi pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kita semua jadi sasaran. Dan itulah sebabnya setiap kita harus mampu dan kita harus mau berperang melawan pikiran-pikiran. Kenapa? Karena kadang-kala kita membiarkan, saudara. Itu yang jadi masalahnya, itu yang jadi sumber kekalahan kita, adalah kita membiarkan pikiran negatif itu. Bahkan pikiran negatif itu, saudara, tuh kita impartasikan sama orang. Ini mengerikan. Ini mengerikan, saudara. Ya. Tolong kita, saudara, dari pelajaran ini, ya, kita mau melihat hari-hari ke depan adalah hari-hari yang indah. Ada amin, saudara. Hari-hari yang diberkati oleh Tuhan, hari-hari yang kita bisa kecap, saudara, kemanisan di hari-hari itu. Tapi sekali lagi saya harus bilang, saudara, kalau hari-hari ini kita masih membiarkan pikiran negatif, maka nggak mungkin, saudara, nggak mungkin. Kenapa? Karena itu yang saya katakan tadi, saudaraku. Pikiran negatif menuntut sebuah perbuatan. Pikiran negatif itu menuntut sebuah tindakan. Dan saya pastikan tindakan-tindakan kita dari dasar pikiran negatif, maka itu tindakan-tindakan yang salah, tindakan-tindakan yang keliru, tindakan-tindakan yang mencelakai diri sendiri. Sekali lagi, kita biarkan pikiran negatif di, saudara. Oke, dia bertahan 1 minggu. Oke, kita coba bertahan 1 bulan. Tapi nanti satu saat dia akan merasuk pada tangan kita, pada perbuatan. Dan apa yang kita buat pastinya sebuah perbuatan-perbuatan yang salah, keliru. Tuhan gak mau, saudara. Makanya firman ini datang sama saya dan saudara, supaya apa? Tuhan sudah sediakan hari depan yang penuh dengan harapan. Ada amin, saudara. Jangan sampai kita rusak. Jangan sampai kita rusakkan hari depan yang penuh dengan harapan itu. Dengan apa? Dimulai dari cara berpikir kita yang salah, yang kemudian menuntut sebuah tindakan perbuatan kita yang akan keliru. Keliru, pasti keliru. Pasti keliru. Tindakan suami kepada istri akan keliru, tindakan istri kepada suami akan keliru, tindakan anak pada orang tua akan keliru, akan salah, tindakan anak pada orang tua juga salah, tindakan semua tindakan kita jadi salah. Sesama rekan kita, sama sahabat kita jadi salah. Kenapa? Karena pikiran negatif. Tolong kita, saudara, supaya kita bisa melawan semuanya. Ada amin, saudara. Kita selalu menang dalam pertempuran hari-hari kita, tiap-tiap hari kita, untuk melawan pikiran-pikiran yang seperti ini. Hal yang kedua yang saya temukan dari kisah ini, saudaraku, ya, ini yang saya dan saudara harus perhatikan, saudaraku. Kita mau bicara tentang Hanun, ya, saudara. Kita mau bicara tentang Hanun. Kenapa? Karena ya, Hanun katanya anaknya menjadi raja menggantikan dia. Tapi kemudian, saudaraku, berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Hanun tuan mereka, apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu, karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita? Bukankah dengan maksud untuk menyelidiki kota ini, untuk mengintainya dan menghancurkannya? Maka Daud mengutus pegawai-pegawainya itu kepadamu. Lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu, disuruhnya mencukur setengah dari janggut mereka dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pantat mereka, kemudian dilepasnya mereka. Hanun itu raja menggantikan ayahnya, pemimpin menggantikan ayahnya, ya. Dan saya mau bilang,
Saya dan saudara adalah pemimpin-pemimpin sesungguhnya. Sadarlah itu bahwa kita ini sebetulnya pemimpin-pemimpin. Pemimpin dalam apa yang Tuhan percayakan sama kita. Ya, saudara, orang tua itu pemimpin. Ya, suami, istri, ya saudara, suami pemimpin. Dan masing-masing kita ini punya hal yang ya, punya tugas yang seperti itu. Kita punya status yang seperti itu tanpa kita sadar. Kadang-kadang kita mengartikan pemimpin tuh, aduh, direktur, ya saudara apa gitu, saudara gembala, bukan. Setiap kita sebetulnya adalah kita punya tugas, kita punya tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Istri juga ya sebagai mama, ya saudaraku itu sebagai pemimpin. Pemimpin dalam hal menentukan, ya saudaraku, bagaimana arah banyak hal. Karena dalam berumah tangga bukan cuma suami saja yang jadi penentunya, tapi istri juga kan seringkali ya memang harus jadi penentunya juga. Maka tiap-tiap kita sebetulnya adalah pemimpin-pemimpin, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang saya mau bilang, saudara, yang saya mau sampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah pemimpin itu harus memutuskan gitu. Ya, saudara. Pemimpin itu tugasnya memutuskan satu hal. Makanya dalam kehidupan kita, saudara, tanpa kita sadar sebetulnya kita setiap saat harus memutuskan sebuah keputusan-keputusan yang penting. Sebagai seorang ayah, papa, mama, ya saudara, bahkan siapapun kita punya apa yang namanya? Kita punya tugas dan tanggung jawab yang seperti itu, memutuskan. Dan untuk memutuskan, saudaraku, ya, ini pemimpin nih saudara, dia menampung setiap masukan. Seperti tadi tuh Hanun, saudara. Ya. Seperti Hanun tadi, ada masukan, ya, dari kepala-kepala daerahnya ada masukan. Nggak gampang jadi pemimpin, saudara. Makanya minta hikmat Tuhan supaya dalam kapasitas apapun kita sebagai pemimpin, kita ditolong dimampukan sama Tuhan. Ada amin, saudara. Pemimpin itu memutuskan, tetapi untuk dia memutuskan, dia harus bisa menampung dulu, mau dulu menampung setiap masukan-masukan. Dia nggak boleh namanya memutuskan sendiri. Seorang suami dia nggak boleh memutuskan sendiri. Dia harus tampung pendapatnya istri, dia harus tampung pendapatnya anak-anak. Istri juga sama. Contoh misalnya kalau mau masak itu, hari ini mau masak apa, paling tidak dia tanya, si istri tanya, si mama ini tanya, Pak mau makan apa ya kira-kira hari ini? Iya kan, saudara? Menampung. Jadi kalau langsung memutuskan. Bisa jadi nanti makanan yang saudara buat nggak dijamah, nggak disentuh sama sekali. Tetapi saudara, kegagalannya Hanun adalah begini. Ini yang jadi seringkali jadi kegagalan kita. Kita benar, kita suka memutuskan. Kita tahu tanggung jawab kita memutuskan. Kita juga tahu untuk memutuskan kita harus menampung, saudara. Kita harus menampung pendapatnya orang banyak, orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya sudah, tetapi kita lupa untuk hal yang ketiga ini penting sekali, dan ini yang tidak dilakukan oleh Hanun. Dan berapa banyak kali kita tidak melakukan hal yang ketiga ini, saudara. Yang pertama kita tahu kita harus memutuskan. Yang kedua kita harus menampung setiap masukan, saudara, ya. Pendapatnya kayak saya gitu ya, saudara, pendapat majelis, pendapat pelayan Tuhan saya tampung, saudara. Saudara sebagai pemimpin, saudara tampung ya, dari bagian ini, dari bagian ini, saudara tampung pendapat-pendapat mereka. Tapi kegagalan Hanun di sini, saudara. Ini yang saya sebut ya, saudara, tetapi semuanya itu harus diolah dulu. Semua usulan, semua pendapat, saudaraku, harus diolah, dimasak dulu. Nah, bagian ini nih, saudara, yang Hanun gagal. Pendapatnya orang ditampung, ya saudara, lalu kemudian tidak diolah dulu. Tidak dimasak-masak dulu, main langsung memutuskan.
Ini kegagalan kita juga sama di titik ini. Kita harus memutuskan. Kita tahu, saudaraku. Kita juga tahu tugas kita apa, menampung pendapat orang di sekitar kita, orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang memang berurusan dengan kita, berkaitan dengan kita. Betul, bagus. Tapi seringkali ini kegagalan kita. Kita hanya langsung memutuskan. Kita tidak olah. Itu kegagalannya Hanun. Untuk kita anak Tuhan, kita nggak doakan dulu. Doa itu adalah bagian daripada proses. Bisa bilang amin, saudara. Ya, doa itu satu bagian penting dari proses pematangan. Kadang-kala kita lewatin proses-proses itu. Proses timbang menimbang, proses dipikirkan masak-masak, proses di mana kita duduk di bawah kaki Tuhan. Tuhan, gimana sih Tuhan? Tolong. Itu yang lebih penting. Nah, kita abaikan tahap ini. Kalau saudara mau pindah kerja, kalau saudara mau pindah usaha, kalau saudara mau apa, kadang-kala kita nggak masuk pada bagian ini. Kita cuma dapat usulan, kita dapat, lalu kemudian, oh iya bagus. Ini bagus kayak gini nih, bagus ini. Iya. Langsung. Kita nggak duduk, sama saya juga. Kita nggak duduk, lalu kemudian kita duduk di bawah kaki Tuhan. Kasih petunjuk Tuhan. Ya, ada pendapat orang, ya saudara, lalu kemudian kita main apa? Mayoritas, ya. Dari 5 orang, 3 orang, usulannya seperti ini. Lalu kita nggak pikir masak-masak, ya. Dan saya mau bilang, bagian berpikir masak-masak itu adalah salah satu hal yang terpenting adalah kita duduk di bawah kaki Tuhan, kita berdoa, kita bawakan. Sampai keputusan kita ini tepat. Jangan seperti keputusannya Hanun. Ya, dia diprovokasi sama orang-orang di sekitarnya. Akhirnya usulan orang-orang di sekitarnya memprovokasi dia untuk melakukan sebuah tindakan yang salah, mendorong dia untuk mencelakai dirinya sendiri dan kerajaannya dan rakyatnya. Seringkali kita terjebak dengan hal yang seperti itu. Maaf saudara, kita, ya, saya juga. Makanya bagian proses terpenting untuk memasak, mengolah pendapat-pendapat orang, masukan-masukan orang. Satu, kita harus berdoa duduk di bawah kaki Tuhan. Kita harus bawakan cerita. Kapan? 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 2 minggu. Dan saya percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Ada amin, saudara. Kalau memang keputusannya harus diambil 1 minggu, saya percaya dalam 1 minggu itu Tuhan tolong kita untuk memberikan petunjuk kepada kita. Kalau waktunya 1 bulan, ya mungkin 1 bulan itu. Ini Bapak Ibu Saudara, ya. Ini harusnya menjadi sebuah proses kita dalam menentukan sikap, dalam mengambil sebuah keputusan. Enggak sekedar emosi, enggak sekedar pendapat orang. Jadi pribadi kita, oh ya. Akhirnya apa? Keliru kita. Salah kita dalam bertindak. Nanti mendatangkan kerugiannya bukan kerugian yang kecil, tapi kerugian-kerugian yang besar. Tolong kita ya saudara, ya. Ini firman juga buat saya supaya setiap kita nih saudara semakin matang. Kenapa? Karena sebetulnya begini, Tuhan sudah menyediakan masa depan yang indah, hari depan yang indah. Tapi seringkali apa? Yang banyak terjadi adalah kasusnya kita sendiri yang rusak hari depan itu. Dengan apa? Dengan tindakan-tindakan kita. Sebetulnya kan nggak perlu ada perang antara Amon dan Israel. Nggak perlu ada kerugian, nggak perlu ada kematian, nggak perlu ada kerusakan, nggak perlu ada porak-poranda yang terjadi. Sebetulnya nggak perlu ada. Tapi apa yang terjadi? Keputusan yang salah. Keputusan yang tidak matang. Dari apa? Dari masukan-masukan yang tidak dipikir panjang.
Terlepas Amon bukan bangsanya, umatnya Allah, ya udah. Tapi saya berpikir juga setiap orang juga paling tidak harus yang namanya memikirkan masak-masak, harus menimbang, harusnya Harun bilang begini, Harun melihat begini. Apa betul ya? Lihat buka sejarah. Iya kan saudara? Lihat buku sejarah, seperti apa hubungan ayahnya sama Daud. Apa yang Daud pernah lakukan, apa yang ayahnya pernah lakukan sama Daud. Adakah sejarah-sejarah yang jelek? Adakah hubungan-hubungan yang gak bagus? Adakah cerita-cerita yang kelicikan yang Daud pernah buat sama ayah? Harusnya. Nggak cuma lihat cuma dari sisi cerita orang-orang apa namanya saudaraku, pemimpin kota daripada Amon. Tapi dia juga pernah lihat bagaimana hubungan ayahnya. Dia juga pernah dengar cerita ayahnya tentang bagaimana hubungan kerajaan Amon dengan Daud. Harusnya. Tapi semuanya itu saya percaya jadi ketutup semua tuh saudara. Jadi hilang. Kenapa? Karena ini cerita ini. Kenapa? Karena nggak digodok. Kenapa? Karena nggak dimasak dengan benar. Saudara kalau masak daging, ya saudara wagyu, taruhlah wagyu. Saudara masak wagyu. Tapi kalau sudah cara masaknya salah, maka maaf saudara, kayak saudara ngolah makanan anjing. Iya kan? Kayak saudara masak daging, tapi kalau sudah nggak campur dengan baik, tambah ini tambah itu, ya saudara mesti beli ini beli itu untuk ditambahkan, maka saudara jadi kayak masak daging buat anjing. Ya. Daging cincang buat anjing itu saudara. Direbus cukup, ya kasih garam dikit, kasih anjing. Kenapa? Karena sudah nggak bisa mengolahnya. Maaf saudara. Orang yang lihat kayak apa ada di balik kamu, apa yang kiri. Kenapa? Karena kita nggak bisa mengolahnya. Dagingnya sama. Saudara akan bilang dagingnya ini mahal, iya mahal. Tapi karena saya nggak bisa mengolahnya, ya saudara, maka jadi nggak menarik, jadi nggak membangkitkan selera. Tolong kita sudah ya. Saya sih lihat setiap firman yang datang sama kita, Tuhan mau ajar kita supaya apa? Supaya jangan sampai kita merusak hari-hari depan kita dengan tindakan kita, dengan kesalahan-kesalahan kita robek gambar yang Tuhan sudah buat tanpa kita sadar, ya sudah kita robek-robek dengan perbuatan kita yang keliru, mungkin nggak sengaja, tanpa sengaja. Tetapi kan masalahnya gini saudaraku, akibatnya kan nggak berpikir bahwa akibat yang terjadi adalah nggak memikirkan sengaja atau tidak sengaja. Yang penting sudah dibuat. Kayak saudara senggol vas bunga kristal yang bagus, masalahnya bukan masalah sengaja, nggak sengaja, tapi sudah pecah, udah jatuh, udah berkeping-keping. Lalu kemudian, oh iya sih, memang nggak sengaja, tapi kan tetap hancur itu. Saudara punya, saudara sayang, tapi ternyata salah gitu. Salah naruh, akhirnya apa? Orang nyenggol. Iya salahnya nggak sengaja, tapi kan tetap hancur. Apakah kemudian bisa diperbaiki lagi? Dan banyak kesalahan-kesalahan saya juga, tindakan-tindakan yang keliru banyak. Makanya firman ini datang sama kita supaya apa? Kita semakin matang di dalam bertindak. Ada amin saudara. Kita semakin matang di dalam memutuskan saudara. Kita nggak sekedar, kita harus buka semuanya. Kita harus buka semua file, kita harus buka dan kita harus bawa itu sama Tuhan. Kita duduk sama Tuhan di bawah kaki Tuhan tolong kasih hikmat sama saya, supaya ketika saya harus mengambil sebuah keputusan bertindak, jangan salah, jangan sampai saya mempermalukan Tuhan. Saya lagi belajar, saudara. Saya lagi belajar yang seperti ini terus. Karena buat saya ini sesuatu yang gak mudah.
Tapi kalau kita nggak pernah mau belajar, akhirnya itu kita terus melakukan tindakan-tindakan, keputusan-keputusan kita yang salah, yang keliru, yang pada akhirnya kita nggak bisa bilang begitu, oh ini iblis nih, iblis. Iblis yang bikin rusak hidup saya. Iya, ada unsur iblisnya memprovokasi, tapi kan kemudian kan saudara dong yang kemudian memutuskan. Saya yang memutuskan. Tolong kita saudara, mampukan saya dan saudara supaya kisah ini saudaraku semakin sedikit yang terjadi dalam hidup kita. Kisah-kisah kesalahan, kisah-kisah tentang blunder yang kita buat, kisah-kisah tindakan yang ya kontraproduktif, tindakan-tindakan yang merusak sendiri masa depan kita. Biarlah itu semakin sedikit ceritanya, bahkan kalau boleh semakin nggak ada dalam cerita hidup kita ke depan. Ada amin saudaraku. Cerita tentang kesalahan, aduh dia salah, nggak ada lagi. Ya Tuhan tolong kita ya saudara. Ya ada orang bilang ya kita tidak lepas dari salah. Iya betul saudara. Tetapi kan untuk itu kan kita harus lebih hati-hati. Ya saudara, kita harus lebih hati-hati. Saya juga ya, kadang-kadang saya merasa saya sudah mahir gitu dalam profesi saya, dalam pelayanan saya, dalam pengembangan saya. Enggak saudara, kita butuh Tuhan jadi penolong buat saya dan saudara. Ada amin saudara. Kenapa? Karena ada banyak hal-hal yang kita anggap benar tapi keliru. Kita nggak bisa membanggakan pengalaman kita, karena seringkali merasa berpengalaman kita itu malah menjebak diri kita sendiri. Berapa kali saya merasa, wow saya mau gampang yang kayak gini, akhirnya ya salah. Saya lakukan sebuah kesalahan yang cukup serius, akhirnya akibat. Tolong kita saudara, mari kita menyembah.